Oke, halo semuanya, selamat datang dan selamat berjumpa lagi dengan saya di sini. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan baik pastinya. Nah, pada video kali ini saya akan lanjut untuk pembahasan rekap series Mr. Queen episode ke-18. Dimana pada episode kali ini kelanjutan kisah apakah raja masih hidup serta kabar duka di kerajaan tentang kematian sang raja membuat Byung In dan Ibu Ratu Sunwo semakin tergirang-girang. Nah, sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe bisa subscribe terlebih dahulu. Kita lanjut ke pembahasan. Pada episode ke-18, setelah raja merasa terpojok dengan perlawanan oleh Byung In, raja kemudian ia kabur. Dia terlihat sedang berada di tepi ujung tebing dan jalan satu-satunya yaitu terjun dari atas tebing ke dalam sungai. Hari setelah itu suasana istana seperti biasanya. Kabar duka belum terdengar dan setelah itu di sini terlihat Byung In dalam pertemuan dengan ratu kalau lukanya masih basah. Tetapi ratu ia belum sadar akan hal itu. Kekosongan kursi raja diisi oleh Ibu Ratu Sunwo dan di sini dia mengembalikan Kim Joi-gyun ke posisinya sebagai menteri. Hari-hari di istana sepi tanpa kehadiran sang raja. Ratu yang begitu rindu akan sosok raja sampai-sampai ia menangis haru. Baru setelah ditemukan baju raja di tepi sungai, berita duka kerajaan dikabarkan. Jenazah raja yang belum ditemukan, Ibu Ratu Sunwo meminta Byung In untuk menyelesaikan ini semua sampai hari penobatan raja 5 hari lagi. Ratu yang mendengar kabar duka sangatlah bersedih. Dari hal tersebut, Pangeran Yongpyong ia menyalahkan ratu dan ia menjadikan ratu sebagai tawanan di depan Byung In. Namun sang pangeran tidak kuat nyali, lantas ia menjatuhkan pedangnya. Ratu yang masih terngiang-ngiang atas perkataan Yongpyong saat dia mengancam ratu kalau ternyata prajurit Byung In yang sudah membuat raja terbunuh. Dan setelah itu ratu sadar akan luka Byung In kemarin. Tingkah Byung In ia semakin menjadi-jadi. Di hari duka ia mengundang para menteri untuk merayakan kematian raja. Di sisi lain, ratu yang sudah mulai curiga ia menyamar dengan kepala Kasim ke ruangan duka jenazah. Dan ternyata kecurigaan sang ratu benar bahwa jenazah yang ada di dalam peti itu bukan jasad sang raja. Hal ini dipastikan bahwa raja masih hidup. Pangeran Yongpyong dan Direktur Hong yang ditahan atas tuduhan menyebarkan informasi raja. Selanjutnya, kedatangan ratu di depan penjara dan kabar raja yang masih hidup membuat ratu menjadi sangatlah bahagia. Namun, ratu meminta untuk merahasiakan ini semua sampai di alam kubur, baik kepada Yeon maupun pelayan Choi. Selanjutnya, Ibu Ratu Sunwo yang menunjuk Pangeran Min Hyung keturunan ke-32 sebagai raja. Dari ruang duka, ratu ia bersandiwara seolah-olah kehilangan sang ratu di depan Ibu Ratu Sunwo dan juga Ibu Suri. Tak hanya itu, setelah kembali ke kamar sang ratu, ternyata ratu sudah mengundang selir dan dia memberikan kabar kepada sang selir kalau ternyata raja masih hidup, bahwa ini semua merupakan awal sebuah rencana mereka. Padahal ratu dia juga belum tahu di mana keberadaan sang raja. Dari hal itu, ratu berencana untuk menyelinap keluar dari istana menyelamatkan sang raja. Tetapi ratu ketahuan oleh Byung In. Di sini ratu ia tidak segan-segan untuk menyakiti Byung In. Dengan anak panah yang melesat dari tangannya, ratu memberikan peringatan kepada Byung In untuk tidak menghalangi dia, dan ratu juga mengatakan kalau orang yang selama ini ia cintai yaitu Soyoung sudah tidak ada dalam dirinya, melainkan sekarang ini hanyalah cangkang. Lantas setelah itu, ratu yang melanjutkan perjalanan, dia bertemu dengan pelayan Choi dan juga Yeon, di mana mereka berdua yang sudah mengetahui rencana dari ratu. Mereka tidak mau ratu menyusuri hutan sendirian dan ratu mengizinkan mereka berdua untuk ikut dalam perjalanan. Perjalanan menyusuri hutan dilanjutkan. Di sisi lain, kini Kim Joi-gyun yang sudah kembali dan dalam obrolan dengan Ibu Ratu Sunwo, dia nampaknya ingin mengubur ratu dan raja di tempat yang tidak dapat ditemukan. 3 hari sebelum penobatan raja, perjalanan ratu menyusuri hutan tampak begitu melelahkan. Adegan berlanjut. Di sini terlihat kalau raja ternyata masih hidup dan di sini raja diselamatkan oleh seseorang pengepul herbal. Namun ketika dia mengetahui kalau nampaknya ada gerak-gerik dia yang mencurigakan, lantas raja ia menemukan secarik kertas dan tiba-tiba dari belakang sang pengepul herbal menggenggam kapak di tangannya ingin menyerang raja. Saat itu juga adegan perlahan berpindah. Oke, lanjut. Perjalanan sang ratu terhalang oleh para tentara Byung In. Bahkan Dayang Choi berkorban untuk melindungi sang ratu supaya ratu bisa kabur dari kejaran para tentara. Tak hanya itu, pelayan Yeon ia juga menyamar sebagai sang ratu di saat mereka sedang bersembunyi. Tidak lain dan tidak bukan untuk mengalihkan pandangan. Hingga akhirnya Byung In yang mengetahui persembunyian sang ratu. Di sini terlihat ratu ia terjebak dan ia terpojok di tebing raja kemarin. Byung In ia langsung mencekik ratu dan ia menanyakan siapa sebenarnya ratu saat ini.
di mana Soyong yang dulu. Ketegangan sang ratu mengakhiri cerita episode ke-18. Bagaimanakah nasib Raja Kan selamat dan menyelamatkan sang ratu serta Pangeran Yongpyong yang nampaknya mereka bisa meloloskan diri dari penjara? Kita nantikan saja untuk kelanjutan cerita di episode yang akan datang. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai detik ini. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara subscribe dan juga bagikan video ini ke semua insan manusia di dunia agar mereka tahu tentang channel ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.